Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Subhan, Teknik Elektronik, akan bersertifikat tentang pembangkit listrik tenaga panas lingkungan untuk skala rumah tangga. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu Indonesia yang sedang mengalami krisis multibidang. Salah satunya adalah bidang energi listrik. Cadangan minyak bumi yang semakin berkurang, beberapa energi alternatif yang mulai berkembang di Indonesia, misalnya biogas, hasil tanaman jarak, dan panas bumi, sehingga mendorong kami untuk melakukan penelitian ini. Adanya kebutuhan energi listrik masyarakat yang semakin meningkat, gagasan untuk menggunakan panas lingkungan sebagai sumber alternatif pembangkit listrik yang tidak memakan biaya untuk biaya hariannya. Untuk perumusan masalah sendiri, kebutuhan energi listrik masyarakat semakin meningkat, sementara pasokan energi listrik di Indonesia semakin menurun karena penggunaan bahan bakar minyak bumi yang semakin berkurang. Kekurangan energi listrik di Indonesia mendorong munculnya gagasan untuk menggali sumber energi alternatif. Energi panas bumi ini, atau panas lingkungan maksudnya, yang dihasilkan dari panasnya bumi, panasnya matahari, itu digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk memanaskan air dalam pembahasan kali ini. Untuk tujuan program dan kegunaan program, yaitu tujuannya dari kegiatan penelitian ini adalah merancang peralatan pembangkit listrik tenaga panas lingkungan untuk skala rumah tangga, membantu pemerintah dan khususnya masyarakat menengah ke bawah dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik. Untuk tinjauan pustaka, yaitu potensial listrik, yaitu adalah konstan di setiap tempat pada suatu konduktor dalam suatu medan elektromagnetik. Karena potensial listrik adalah energi potensial elektromagnetik per satuan watt. Satuan internasional untuk potensial dan beda potensial yaitu joule per coulomb atau volt. Rangkaian arus DC. DC dapat dikatakan sebagai arus arah karena arah arus yang mengalir pada pengantar hanya memiliki satu arah saja. Untuk menimbulkan keadaan arus yang searah terus, masing-masing kutub atau terminal pada sumber listrik harus tetap baik besar maupun nilainya. Contoh pada baterai, di mana mampu mempertahankan perbedaan potensial dua kutubnya. Untuk rangkaian AC dapat dikatakan sebagai arus yang arahnya berubah terhadap waktu. Dalam aplikasi AC penting karena dua sebab, yaitu dari segi praktis, maka teknologi modern yang cara kehidupan sehari-harinya dalam negara yang teknologinya sudah maju sungguh-sungguh akan sangat berbeda jika tegangan gerak elektrik adalah arus DC. Dari segi teoritis, jika terdapat mengetahui respon atau tanggapan setiap rangkaian arus AC terhadap tegangan gerak elektrik, maka dapat dicari arus AC yang muncul berapapun sukarnya bentuk gelombangnya. Pengukuran tegangan adalah besar dari beta potensial, dinyatakan dalam volt antara dua titik pada rangkaian. Biasanya salah satu titiknya adalah titik ground, tapi tidak selalu. Tegangan juga diukur dari puncak ke puncak, yaitu titik puncak maksimum ke titik puncak minimum. Maksudnya dari satu titiknya adalah titik ground itu apabila itu satu fase. Bila tiga fase bisa antar fase ataupun bisa fase dan ground untuk perhitungan tegangannya. Untuk rangkaian penyarah sumber arus tersedia pada banyak adalah AC. Sedangkan pada penggunaan tidak hanya dibutuhkan arus AC saja, maka perlu penyarah arus yang dapat mengubah AC ke DC. Rangkaian penyarah biasanya terdiri dari dioda silikon atau germanium. Untuk metode pelaksanaan programnya, yaitu untuk skema dari pembangkit tenaga panas lingkungan sendiri, yaitu membutuhkan satu, yaitu bak penampung air yang terdiri dari beberapa cermin yang dibuat cembung sehingga
panas yang diserap oleh air itu bisa menghasilkan panas maksimum. Lalu dari panas maksimum di sini akan dialirkan dua kategori air yang akan dialirkan, yaitu air panas tersebut dialirkan pada bak yang sudah disediakan, yaitu bak panas untuk air panas yang akan menghasilkan uap, dan uapnya nanti diarahkan pada ketel uap, yaitu yang terdapat di sana terdapat turbin yang dikoppel pada generator. Uap yang dihasilkan di sini dihasilkan di bak penampung air panas tersebut akan menembak pada turbin sehingga turbin berputar, dan turbin tersebut dikoppel pada generator sehingga menghasilkan gerakan pada generator sehingga terjadi beda muatan, sehingga menghasilkan beda muatan pada generator dan menghasilkan tegangan. Air hasil dari ketel uap tersebut itu kan sudah merupakan air dingin atau semi dingin dan semi panas. Itu perlu didinginkan kembali dengan menggunakan, ini perlu adanya tambahan kondensator sebagai pendingin air, sehingga di bak penampung air dingin tersebut air benar-benar sudah dingin dan lalu dialirkan kembali pada bak penampung penangkap panas tersebut yang terdiri dari cermin-cermin yang berfokus pada matahari, radiasi matahari. Ketika terjadi kenaikan suhu lingkungan yang terutama energi panas matahari dikumpulkan menggunakan cermin pengumpul panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan ketel yang berisi air yang diletakkan di atas cermin uap. Hasil pendidihan air tersebut untuk memutar generator DC. Dari putaran generator dihasilkan arus DC dengan tegangan 12 volt DC. Hasil tegangan keluaran dimasukkan ke dalam rangkaian penstabil DC supaya tegangan yang dihasilkan dapat stabil, yaitu 12 volt. Kemudian tegangan keluaran dimasukkan ke dalam rangkaian konverter. Ini konverter untuk menjadi AC sehingga bisa dikonsumsi oleh konsumen. Ya, mungkin sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf.